Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sekarang saya bersama dengan Muhammad Gusti, tokoh pemuda Kabupaten Langkat. Dan beliau kemarin telah mengalami terkena COVID. Jadi dinyatakan positif COVID dan merasakan gejala-gejala COVID dan akhirnya isolasi. Dan ini kita beruntung bisa bersama dengan beliau karena nanti beliau akan memberikan pencerahan-pencerahan tentang COVID dan bagaimana yang dialaminya ketika dinyatakan positif. Baik, selamat pagi Bung Gusti. Pagi Bang Di. Ya, alhamdulillah ini sudah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Hasil swab gimana? Sudah negatif Bang, alhamdulillah. Sudah 2 minggu yang lalu negatif swab di Medan dan sekarang tubuh udah sehat lah, bugar. Oh ya, alhamdulillah. Jadi Bang Gusti bisa diceritakan awal mulanya terkena COVID gitu. Tiba-tiba bagaimana kok tahu kena COVID gitu? Kronologi awalnya Ya, Bang. kronologisnya lah. Yang pasti saya tuh aktivitas kan padat. Medan, Stabat, mengajar juga, lalu ada ikut bos juga kan di Medan. Memang kami itu sangat mobilitasnya tinggi. Medan, Stabat, Binjai, ketemu orang banyak. Lalu pada akhirnya memang saya sempat beberapa hari yang lalu sebelum positif COVID ini, saya ada mengunjungi mall di Medan. Ada 4 kali kurang lebih masuk mall di Medan. Itu mall terbesar bisa dibilang, dan itu sangat padat, belanja kebutuhan lebaran. Dan pada akhirnya hari Selasa tanggal 4 Mei itu saya ada acara buka bersama di Stabat. Nah, malam itu setelah buka bersama saya mengalami demam tinggi, panas, suhu tubuh tinggi, panas tinggi, badannya lindu-lindu semua, persendiannya lindu Bang, tulang-tulangnya sakit sekali rasanya kan. Ya saya anggap ini demam biasa aja karena saya belum Bisa sambil lihat ke sana biar penonton tahu. Karena belum pernah mengalami gejala kan, jadi saya anggap ini demam biasa aja gitu. Jadi sampai pada akhirnya saya berobat ke dokter. Selasa pagi itu pasca demam tinggi, saya cek suhu tubuh, itu suhunya Bang 40 derajat Bang. Tinggi kali ya. 40 derajat suhu tubuh saya Bang. Kita sambil jalan ya Bang Gusti. Boleh. Ya? Sambil jalan, sambil keliling Bang. Iya. Jadi 40 derajat suhunya itu Bang, saya udah khawatir sebenarnya, tapi saya obatin aja, dikasih obat sama dokter. Ada beberapa obat yang standar sih ya, ada Molex 10, ada paracetamol, ada juga vitamin ringan lah gitu. Hingga 3 hari ke depan saya tetap merasakan demam. Memang panasnya sempat turun, dia naik turun begitu. Tapi tetap merasakan gejala yang sangat tinggi, maksudnya keringat dingin, badan ini sakit semua, kita makan tuh nggak selera, lidah tuh pahit, sesak napas juga gitu, agak sulit bernapas, antara sesak napas, hidungnya juga bumpet. Jadi tahunnya pertama kena COVID itu di mana? Itu setelah saya hari Selasa demam pertama gejala, hari Jumat saya nggak ada perubahan, saya Jumat tuh langsung swab Bang De. Saya swab di Stabat, di klinik Pratama Putri Ayu Perdamaian Stabat, punya teman saya kan dokter di alumni UMSU. Saya swab tuh Jumat sore. Setelah saya swab, ditunggu 10 menit pasca swab keluar hasilnya, dan ternyata saya positif COVID-19. Terus apa yang Bang Gusti lakukan setelah dinyatakan swab? Awal saya down juga Bang, saya agak panik, agak nggak percaya diri, kok bisa kena gitu loh. Karena kan sebelum-sebelumnya COVID ini saya anggap virus yang jauh lah di kota-kota besar mungkin. Tapi hari ini sudah sampai ke Langkat, kena saya juga gitu. Ya udah, saya agak panik, tapi saya hadapin. Saya berkeyakinan bahwa virus ini bisa diobatin dan potensi presentasi kesembuhan itu tinggi gitu. Jadi terus langsung isolasi? Langsung isolasi Bang, begitu positif. Di mana isolasinya? Di rumah Bang. Saya langsung pulang, diantar becak, saya jaga jarak, saya tangani terus. Pulang sampai rumah saya jelaskan sama orang tua bahwa saya demam, positif COVID, jangan panik. Lalu kami di rumah kan ada rumah 2. Jadi rumah 1 yang kosong itu saya tempati Bang. Saya tempati, saya isolasi, ganti baju semua, steril. Udah, mulai sampai 10 hari sampai 14 hari ke depan saya tinggal situ Bang. Makan diantar, saya istirahat, jaga imun tubuh, membuat saya lebih speed, dan saya tetap percaya diri bahwa saya bisa sembuh, optimis begitu Bang. Alhamdulillah ya, setelah 14 hari jalani isolasi mandiri di rumah, jaga jarak, makan yang bagus, dan kembali itu negatif. Katanya kan kalau kita terkena COVID itu kan
tidak bisa merasakan bau ya. Nah, bener Bang. Itu bener. hilang memang benar-benar itu. Ya, penciuman tuh agak Penciuman. agak kabur itu Bang. Kenapa kabur? Karena memang hidung kita ini tersumbat Bang, sesak bernapas, agak-agak ada gejala flu-nya juga. Jadi mencium apapun ya macam mati rasa aja gitu Bang. Walaupun memang pada umumnya nggak semuanya gejala COVID seperti itu, tapi memang itu benar. Dan yang paling terasa itu Bang ya jantung itu Bang, sama hidung sulit bernapas, sesak. Oh gitu ya. Ya, tidur harus miring, harus telungkup biar lebih nyaman. Aduh, ya memang sih pada intinya mental sih Bang, kesiapan kita dalam menghadapi COVID ini mental. Kalau kita positif kena, mental kita down atau jatuh, itu akan sulit untuk sembuh. Tapi kalau kita yakin, kita hadapin, kita obatin, optimis, mudah-mudahan sembuh. Oh jadi kuncinya semangat ya. Semangat, untuk Bang. menghadapi Karena- COVID ini, kuncinya semangat bahwa COVID ini pasti akan sembuh. Pasti. Dan kalau kita semangat pasti dibantu dengan obat, pasti akan sembuh. Betul. Apalagi ada keyakinan bahwa anak muda itu kan kalau kena COVID cenderung lebih mudah diobati. Kenapa? Karena kita nggak punya penyakit bawaan, kita punya fisik yang kuat, punya mental tarung. Memang kebetulan tidak ada pula penyakit Nggak ada bawaan Bang, ya. saya nggak ada Bang. Paling hanya lambung lah, asam lambung. Itu pun saya tanggulangi Tidak terus. akut ya. Nggak akut. Jadi Ya karena memang kan kalau kita menurut informasi-informasi, COVID ini akan dia cepat bereaksi ketika kita punya penyakit bawaan. Betul Bang. Misalnya penyakitnya sudah kronis, tambah lagi COVID, maka itu akan mempercepat lebih parah lagi. Betul, ya kan. betul. Jadi pengalaman selama isolasi, apa perasaan yang dialami selama 14 hari atau berapa hari tadi yang Bang Gusti bilang tadi? Bagaimana perasaannya sendirian, apa semua? Bagaimana perasaannya? Yang pasti jenuh Bang. Namanya isolasi, kita tinggal sendirian, nggak ada interaksi dengan orang, itu pasti jenuh. Jenuh, membosankan, ya sedikit memang psikologis lah, psikis. Dia kejiwaan yang diserangnya. Tapi saya tetap mengobati kejenuhan itu dengan aktivitas. Di rumah saya ngaji, pagi itu saya olahraga, sit up, push up. Lalu ya ibadah sholat yang pasti saya nggak tinggal 5 waktu. Karena apapun itu tanpa ibadah, bermohon pada Allah juga akan mempermudah segalanya gitu. Jadi ibadah, senam, lihat YouTube, lihat konten-konten positif, itu juga menambah imun tubuh. Karena dengan kita aktivitas yang baik itu, timbul rasa optimis bahwa kita akan sembuh, akan kembali sehat. Apalagi saya cukup rentan Bang ya, saya kena tuh di menjelang lebaran itu Bang. Seminggu menjelang lebaran saya positif tuh, bayangin aja tuh, waduh, rasanya nggak habis pikir itu, udah beli baju lebaran. Sempat menangis? Ya down Bang, nangis nggak, tapi down saya. Maksudnya, kok begini kali cobaannya, tapi saya hadapin aja. Saya minum jamu, kunyit putih, itu keren tuh. Dan herbal-herbal tuh sangat membantu saya rasa Bang. Jadi masyarakat pada saat itu tahu kalau Bung Gusti kena COVID? Nah, saya buat manajemen aksinya baik. Bahwasanya saya nggak mau pulang kampung bilang warga saya kena COVID, pasti heboh dan jadi kontroversi kan. Apalagi nggak semua warga juga paham tentang gejala virus ini dan penanganannya. Saya pulang, saya tangani sendiri, saya nggak umumkan kepada orang saya kena COVID, tapi saya tetap membatasi diri. Saya pulang, saya isolasi mandiri, saya nggak sentuh orang, saya nggak temuin satu orang pun. Ya udah, saya sampai sembuh betul-betul enak badan, baru saya bisa keluar rumah. Dan perlu diketahui juga buat saudara-saudara Pradesa TV bahwa positif COVID itu setelah 10 hari gejala awal kita sudah sembuh, nggak ada demam, tidak ada gejala tanpa makan obat, itu rekomendasi WHO mengatakan bahwa itu tidak menular kepada orang lain. Jadi jangan kita juga panik yang berlebihan, itu juga salah. Yang pasti 10 hari setelah positif tidak ada gejala COVID lagi, tidak gejala demam, batuk dan sebagainya, tanpa minum obat, itu sudah dikatakan tidak menular kepada orang lain. Itu rekomendasi WHO, Badan Dunia Kesehatan. Setelah negatif? Enggak Bang, setelah kita positif 10 hari, nggak ada demam lagi, nggak ada sakit-sakit lagi, tanpa minum obat, itu sudah tidak gejala menularkan kepada orang lain. Tapi kan di tes lagi kan? Benar, tetap harus swab. Dites lagi, swab itu ketika dinyatakan negatif, besok dites lagi, kalau juga sudah dikatakan negatif baru sudah sembuh, dan itu tidak akan menular ya? Menular. Dan yang pasti ya memang paling praktis itu ya masker kemanapun. Ibadah kita ke masjid, ketemu orang, satu mobil seperti ini, masker ini paling efektif memutus mata rantai penyebaran. Karena apa? Karena dari mulut, hidung, air liur ini, cipratan dan sebagainya itu sangat mudah menular kepada orang lain Bang. Apalagi tangan ya, kita suka megang wajah, mata, telinga, itu sudah sangat mempercepat lah penyebaran. Jadi sebenarnya dan kondisi harus fit.
Nah, kondisi harus fit. Imun harus kuat. Itu paling kunci utama, Bang. Makanya memang kalau kita dulu itu kan selalu tingkatkan iman dan takwa, tingkatkan iman dan takwa. Betul. Apalagi sudah memasuki Ramadan seperti kemarin. Betul. Nah, sekarang bukan hanya iman dan takwa saja tingkatkan, tapi imun. Tingkatkan tingkatkan imun dan takwa. Iya. Jadi spiritual, mental, segala harus dipersiapkan. Iya. Memang saya kemarin, Bang, puasa itu sangat lelah sih. Padat kan, karena saya juga ngajar online, mempersiapkan bahan. Ikut kawal bos juga, lalu saya juga makannya nggak teratur, jadi imun rendah lah ya. Imun rendah, saya drop. Jadi di saat drop itulah virus itu masuk ke tubuh kita. Makanya jangan coba-coba untuk sahabat Pradesa TV ketika lagi lemah, galau, mental hancur, keliling-keliling ketemu orang, itu mudah tersebar virus. Karena mental sudah drop, imun sudah lemah, virus pasti masuk. Oke, Bang Gusti, kira-kira apa pesan terakhir untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Langkat dan Indonesia? Ya, pesan saya begini, ini virus sangat nyata ya, ada ya. Terlepas kontroversi sebagainya, orang bilang di medsos dan di dunia maya. Yang pasti kita ingin kita ini pulih lah. Ekonomi pulih, kesehatan pulih, semuanya bangkit kembali, cari nafkah lebih enak, anak sekolah bisa sekolah kembali. Caranya bagaimana? Cara dari diri sendiri kita dulu gitu. Kita kalau ingin kebaikan, ingin merubah sesuatu sistem, ya dirubah dari diri sendiri, keluar pakai masker, tidak melanggar protokol kesehatan. Kalau kita sudah patuh dengan semua anjuran pemerintah, maka dengan sendirinya COVID-nya akan reda dan berakhir. Kenapa Cina yang di awal tergejala COVID bisa selesai? Karena mereka ikut anjuran pemerintah, tegas pada diri sendiri. Nah, kita kan berusaha tegas. Harus ikut aturan pemerintah. Betul, Bang De. Karena apapun yang dilakukan pemerintah itu sesungguhnya demi kebaikan bangsa dan negara. Betul. Demi rakyat Indonesia agar sehat dan bagaimana ekonomi pulih. Betul. Oke, terima kasih Bung Gusti. Siap. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin Allah. Yang jelas pesan kita kepada seluruh rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita jaga kesehatan dan jangan terlalu juga panik. Betul. Karena COVID itu sama seperti kita, virus itu adalah makhluk Allah. Betul. Ya kan, nah makanya tetap kita juga berdoa, kita jaga kesehatan, dan kita berusaha bagaimana bisa tetap sehat. Betul. Itu dia, dan meningkatkan imun kita. Terima kasih Bung Gusti atas waktunya. Thank you, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.